time, ngobrol virtual bareng Auto Family. Selamat siang para Auto Family, senang sekali saya Cut Jessica yang kali ini akan menemani para Auto Family dalam acara Ngopi 2000, ngobrol virtual bareng Auto Family. Ngopi 2000 ini merupakan suatu event virtual yang diselenggarakan oleh Auto 2000 yang membuat Auto Family supaya lebih dekat lagi dengan Auto 2000. Jadi selain para Auto Family tetap dapat bernegosiasi dengan para wiraniaga kami untuk memilih kendaraan Toyota impian Anda. Anda tentunya akan ditemani juga oleh talk show santai dengan topik yang sangat menarik untuk disimak. Jadi kali ini di Ngopi 2000 ngobrol virtual bareng Auto Family, kita hadir dengan tema yang sangat menarik loh Auto Family, yaitu pemuda pejuang bangsa menghijaukan kembali Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengingatkan lagi untuk Auto Family, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe ke YouTube channel Auto 2000 ID. Dan juga jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari Auto 2000. Dan kali ini tentunya para Auto Family saya tidak sendiri ya. Jadi siang hari ini saya ditemani oleh Bapak David Tuera selaku Sales Strategy and Development Department Head of Auto 2000 yang akan bersama-sama dengan saya untuk bertanya dan juga ngobrol santai dengan narasumber kita. Langsung saja kita sambut, ini dia ada Pak David. Hai, selamat siang Pak David. Selamat siang Jessica. Gimana kabarnya Pak? Sehat-sehat. Luar biasa. Dan tentunya bukan hanya ada Pak David ya, kita berdua hadir di sini, tapi kita juga kedatangan salah satu bintang tamu yang akan membuat obrolan kita semakin menarik lagi. Karena sudah hadir, beliau adalah penggiat plant-based food. Selamat siang dan selamat datang untuk Bapak Widya Putra selaku CEO Meatless Kingdom. Selamat siang Bapak Widya. Selamat siang Bu Jessica. Gimana kabarnya Pak? Kabarnya luar biasa baik. Luar biasa baik, luar biasa sekali sudah hadir ada Pak David dan juga ada Pak Widya. Nah tadi saya juga udah kasih tahu mengenai tema kita hari ini ya Pak David dan juga Pak Widya. Tapi sebelum kita obrol lebih lanjut mengenai tema kita, saya pengen nanya dulu kabar dari masing-masing nih Pak David dan juga Pak Widya. Mungkin boleh sharing kegiatannya selain kerja tentunya tuh ngapain aja sih, mungkin para Auto Family pengen tahu juga. Dari Pak David dulu boleh, silakan. Oh ya boleh Jessica, terima kasih. Jadi selain kerja nih ya, kita kerja dari Senin sampai Jumat ya. Jadi biasanya di weekend ya kita banyak eksplorasi juga ya, termasuk juga hobi. Saya juga hobi untuk olahraga sih kebanyakan ya. Olahraga ya Pak ya? Iya, yang lagi tren sekarang kan mungkin seperti sepeda, lari gitu ya. Saya senang hobinya seperti itu. Oke, jadi Pak David selain kerja meluangkan waktu untuk olahraga itu harus ya Pak ya? Iya benar. Luar biasa. Kalau Pak Widya sendiri gimana? Ya kalau saya sendiri sih ya tadi selain kerja ya Senin sampai Jumat, saya juga banyak kalau di weekend. Kebetulan kita sejak pandemi ini sudah mulai mereda gitu ya, kita banyak event nih. Betul. Jadi kadang kita ada event di Bandung, di Jakarta gitu ya. Itu setiap bulan biasa saya sempatkan gitu ya untuk mengecek juga pameran yang kita ikutin. Kemudian juga di sela-sela kadang kalau nggak pameran saya biasanya aktif di organisasi sosial sih. Biasanya mengisi waktu luang juga karena bagi saya we need to give back also kepada masyarakat ya semampu kita gitu. Oke, jadi kalau Pak Widya nih terlihat lebih banyak bekerjanya nih kayaknya ya, karena kegiatan luangnya juga diisi dengan melihat pameran gitu ya, jadi tetap meluangkan waktu untuk bekerja ya Pak Widya, luar biasa. Yang penting kita sehat-sehat ya Pak ya, betul. Nah kita tadi saya udah kasih tahu soal tema kita, jadi saya pengen tanya langsung nih dengan Pak Widya terlebih dahulu mungkin berbicara mengenai green living Pak Widya. Apa sih arti green living menurut pendapat dari Pak Widya? Ya, jadi menurut saya green living itu adalah salah satu the way of life ya. The way of life kita, gimana cara kita hidup untuk lebih sustainable, lebih berkelanjutan gitu. Dalam hal ini tentunya kita menjaga, kalau saya bilang istilahnya adalah menjaga ibu bumi gitu. Ketika kita treat bumi itu seperti ibu kita, sebenarnya kita sangat sayang ketika kita menyakiti dia gitu kan. Nah jadi menurut saya
green living itu adalah cara-cara yang kita bisa lakukan untuk menjaga ibu bumi, gak hanya sebenarnya untuk generasi kita, tapi untuk generasi-generasi yang mendatang gitu. Dan bagi saya green living itu adalah bukan lagi sebagai opsi, tapi juga sebagai keharusan ya. Karena kita tinggal di bumi ini gitu. Kalau nggak kita, siapa lagi yang kerjain? Seperti itu. Betul, jadi bukan suatu keharusan tapi kewajiban ya Pak ya. Yes. Setuju banget. Menurut Pak David gimana Pak David kalau green living menurut Pak David? Saya benar juga yang seperti disampaikan oleh Pak Widya ya. Kita harus berusaha bagaimana supaya tempat kita tinggal ini bisa menjadi lebih baik buat kita, dan kita bagaimana juga bisa membuat tempat tinggal kita ini menjadi bermanfaat juga, tidak hanya untuk kita tapi juga untuk keturunan kita nantinya. Betul. Ya. Kalau misalnya kita berbuat mungkin asal-asalan terus semena-mena, seperti bisa paling sederhana aja buang sampah sembarangan aja itu kan bisa merusak ya. Seperti kita ketahui juga yang sudah diajarkan lama-lama, plastik itu kalau misalnya di dalam tanah itu bisa mungkin ratusan tahun kali baru bisa terurai ya. Jadi kan itu sangat-sangat berbahaya buat lingkungan kita, apalagi sekarang, apalagi untuk nanti. Jadi menurut saya kita harus menjaga pola hidup kita ya, termasuk juga itu juga adalah mindset kita bagaimana supaya bisa hidup lebih baik lagi. Betul, seperti itu. Setuju banget sih. Jadi Auto Family dari Pak Widya dan juga Pak David bener banget. Aku juga setuju. Kalau bukan kita siapa lagi ya Pak ya. Jadi dari kita, untuk kita, dan untuk anak cucu kita nanti. Betul gak sih Pak? Betul banget. Nah kalau misalnya menurut Pak Widya sendiri, nah awal mulai tergerak nih untuk green living, boleh nggak sih ceritain sedikit Pak Widya? Ya sebenarnya itu mulai dari ketika saya kuliah ya. Jadi ketika saya kuliah saya dapat exposure gitu ya mengenai gimana sih kondisi bumi saat ini gitu ya. Kita juga merasakan sendiri gitu mengenai kayak global warming, perubahan cuaca dan sebagainya gitu. Makanya saya merasa ketika itu juga ikut beberapa kegiatan sosial, misal kayak memilah sampah, kemudian juga gimana kita mendaur ulang dan sebagainya gitu. Itu sih yang pertama kali saya bersentuhan dengan kalau saya sebut green living gitu ya. Dan kemudian setelah itu setelah saya lulus kemudian juga saya fokus di bidang saya gitu ya, di bidang mikrobiologi dan food ini. Kemudian kita membuat usaha yang sebisa mungkin selaras dengan green living itu sendiri, karena sebenarnya seperti yang kita tahu pola hidup plant based atau nabati itu sendiri itu adalah salah satu cara the way of green living itu sendiri, karena ternyata menurut riset gitu ya bahwa ketika konsumsi makan daging itu memang dampak lingkungannya juga cukup besar gitu ya, dari segi misal kotoran hewannya gitu ya yang menghasilkan gas metana, kemudian juga untuk menghasilkan 1 kilo daging sapi kita butuh 15.400 liter air Pak. Wow. Jadi kita compete nih air bersih untuk manusia dan untuk hewan ternak gitu. Jadi itu sih yang dari mulai saya kuliah kemudian juga saya coba aplikasikan hingga sekarang di usaha saya. Wah luar biasa sekali ya. Jadi berawal dari meriset kemudian terpikir menjadi CEO untuk plant based food, itu luar biasa sekali ya Pak David ya. Luar biasa karena jujur untuk kita pribadi terkadang hal kecil aja kita susah ya Pak David ya untuk melakukan, seperti Pak David bilang membuang sampah jangan sembarangan, itu aja masih banyak banget yang susah gitu. Kalau Pak Widya itu udah langsung yang the big things yang dibuat ya, luar biasa. Pak David mungkin silakan mau bertanya ke Pak Widya, silakan. Kira-kira ini kan menjalankan hal seperti ini kan sebenarnya cukup berat ya, sangat challenging karena sudah tentu mindset orang kan di sekeliling kita tidak bisa sama dan kita kan gitu ya. Kira-kira bagaimana caranya Pak Widya bisa membuat orang supaya lebih tertarik untuk melakukan hal seperti ini ya? Gitu ya. Ya. Oke, jadi biasanya itu memang kita banyak melakukan campaign juga ya Pak. Campaign dalam artian apa sih benefitnya gitu ya. Jadi ketika for instance sebagai contoh misal kayak
ketika kita mencoba mengubah pola makan kita gitu ya, setidaknya mengurangi konsumsi daging gitu, atau mengurangi penggunaan sampah plastik dan sebagainya. Menurut saya yang kami lakukan juga, kita banyak kolaborasi Pak dengan beberapa pihak gitu ya, dari usaha kami sendiri itu bergerak tadi di bidang plant-based meat, kemudian juga kita kerjasama misalnya beberapa bulan lalu kerjasama sama Carbonetics Pak. Jadi mereka itu dari penjualan produk kami sebagian menyumbangkan untuk penanaman itu pohon dengan Carbonetics gitu. Jadi memang harus banyak menurut saya di zaman sekarang ini ide-ide kolaborasi Pak. Karena kita tahu sendiri kalau kita sendiri kan juga ada keterbatasan gitu ya, reach out dari followernya dan sebagainya. Tapi ketika kita banyak program kerjasama gitu, itu juga akan me-reach out awareness dari customer, awareness dari masyarakat seperti itu. Kira-kira apa yang paling challenging ya kalau misalnya pada saat melakukan hal seperti ini ya? Ya, nah yang paling challenging menurut saya ketika kita membahas green living ya, kadang orang merasa kayak ini sok-sokan nih gitu ya. Jadi kesan kayak terlalu munafik lah kamu seperti itu gitu ya. Jadi menurut saya memang perlu adanya komunitas juga. Dengan adanya komunitas menurut saya juga ada sesuatu kekuatan bersama gitu Pak. Ketika kita sendiri gitu ya, itu pasti ada aja kayak negative thinking kita, aduh ngapain saya sendiri kerjain ini, kalau saya sendiri aja sementara yang lain ini apakah guna gitu. Itu kan kadang pemikiran kita, tapi kalau semua orang berpikir kayak gitu ya nggak ada yang mulai juga. Iya benar kan Bu gitu. Jadi memang menurut saya ini harus ada kombinasi kolektif gitu ya, apalagi kalau di Indonesia kita tahu gotong royong. Menurut saya itu justru lebih bermanfaat gitu Pak, untuk menaikkan awareness mengenai green living ini. Gitu. Betul, setuju banget ya. Jadi kalau misalnya, apalagi zaman sekarang media sosial itu kan sangat berpengaruh sekali ya Pak Widya ya. Jadi kalau membuat campaign seperti itu tuh lebih gampang untuk memperkenalkan ya, membuat awareness kepada masyarakat gitu, luar biasa. Pak Widya, Pak David, ada yang mau ditanya lagi? Iya, kira-kira siapa orang yang menurut Pak Widya ya dalam hidup ini sehingga bisa memberikan pengaruh, saya harus melakukan green living ini. Siapa yang memberikan kontribusi besar dalam kehidupan Pak Widya untuk hal ini? Iya, kalau khusus green living ini gitu ya Pak. Kalau green living ini sendiri sebenarnya nggak ada satu sosok yang personal gitu ya. Tapi saya banyak belajar dari banyak orang gitu Pak. Karena setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda juga, yang memperkaya knowledge saya sendiri atau memperkaya pandangan saya. Bisa dengan cara seperti ini, misal dengan recycle atau dengan misal kita mengurangi kantong belanja dan sebagainya. Itu kan juga salah satu hal yang positif gitu ya dalam artian green living gitu. Gitu sih Pak. Ya, apalagi kalau di Jakarta kita lihat ya, sekarang kan memang benar-benar terutama hal yang basic seperti kantong plastik tadi ya. Ya. Hampir semua supermarket juga tidak memakai kantong plastik ya, termasuk juga Sudah dengan tidak boleh sedotan ya Pak ya. Sedotan juga tidak bisa. Betul. Jadi itu hal-hal kecil ya Pak David Betul, ya, yang dimulai setidaknya ada yang kita lakukan atau ada usaha. Ada usaha yang kita lakukan walaupun itu masih terkecil ya sebenarnya Pak David ya, karena masih banyak sekali PR kita sebenarnya untuk mendukung sustainable itu tadi gitu. Nah kalau misalnya menurut Pak Widya sendiri supaya lebih maksimal lagi untuk memberikan kontribusi terhadap green living yang tentunya demi Indonesia lebih asri gitu ya, apa nih tipsnya dari Pak Widya? Iya, menurut saya memang seperti yang kita sudah ada juga, misal kayak penghargaan Kalpataru itu kan sesuatu hal yang baik ya. Maksudnya penghargaan kepada seseorang atau komunitas yang memberikan dampak positif bagi lingkungan gitu. Saya tadi bahkan kepikir gitu ya, untuk action lebih nyata dari Auto 2000 mungkin ada kompetisi internal Pak David. Mungkin yang beberapa karyawan dari Auto 2000 gitu ya, yang memang benar-benar praktis dari konsep green living ini itu di shoot dan jadi role model gitu di antara dari
perusahaan di internal perusahaan Auto 2000 itu sendiri gitu. Itu salah satu yang saya lihat gitu ya, dan juga menurut saya juga mulai banyak juga komunitas-komunitas lain gitu ya, yang tadi saya ada teman di Bandung gitu ya, mereka food bank Bandung. Jadi mengumpulkan makanan-makanan yang masih layak untuk dikonsumsi, tapi memang mungkin sudah mendekati expired, let's say 2 minggu atau 1 bulan, yang memang udah nggak layak untuk dijual lagi ya, ditaruh di shelf, tapi masih bagus kualitasnya gitu. Dan mereka kumpulin, mereka olah dan diberikan misal kepada panti asuhan dan sebagainya gitu. Itu menurut saya juga salah satu the way of green living ya, daripada food waste dan sebagainya gitu. Dan ada organisasi lain lagi yang seperti saya join gitu ya, Yayasan Buddha Suci juga saya lihat sangat getol ya untuk seperti ini gitu ya, kumpulin sampah plastik, kemudian memperkenalkan gimana kita bisa daur ulang ini gitu ya. Saya pernah visit ke Taiwan gitu, ke headquarternya yayasan ini, itu mereka buat sampai seperti sepatu Pak, itu dari sampah plastik gitu. Wow, mereka 100% recycle. Iya, recycle gitu. Yes. Dan menurut saya movementnya juga sudah ke arah sana gitu, baju dan sebagainya juga sudah banyak ya gitu. Dan sebenarnya kalau saya ingat lagi ketika saya mahasiswa gitu, itu banyak juga kompetisi, Bu Jess, bahwasanya kompetisi yang gimana sih kita bisa memberikan added value dari sampah yang ada di sekitar kita. Seperti sedikit tambahan cerita bahwasanya kayak kami ketika memulai usaha sebelum di Plant Based Meat, kami kan fokus di produk mushroom ya Pak. Jadi mushroom itu jamur itu tumbuh memanfaatkan limbah-limbah pertanian gitu. Salah satunya adalah serbuk gergaji. Nah, serbuk gergaji itu selama ini itu hanya dibakar gitu, dibakar atau dibuang begitu saja. Nah, tapi kita membuatnya menjadi mushroom kit. Jadi kit untuk menumbuhkan jamur. Nah, kita desain sedemikian rupa, semenarik mungkin untuk memperkenalkan kepada generasi muda gimana mereka memanfaatkan dari serbuk gergaji itu menjadi media tanam jamur. Gitu. Nah, jadi itu misi kami di awal-awal, sempat kita juga di beberapa sekolah sharing gitu ya, mengenai ini gitu, bahwasanya kadang kan kita tahu sendiri di generasi muda zaman sekarang semua serba instan gitu ya Pak. Betul. Mereka tanpa tahu sumber makanan mereka berasal gitu. Nah, dengan kita menghasilkan produk Mas Home Box kita sebutnya, itu mereka bisa growing by themselves. Jadi mereka semprot-semprot, nanti jamurnya tumbuh, mereka jadi bisa ini apa? Tertarik juga. Tertarik, benar. Jadi dan kita ada buku edukasinya, kita sampaikan bahwasanya ini terbuat dari serbuk gergaji yang tadinya itu adalah limbah loh gitu. Jadi ini hanya salah satu contoh bahwasanya kita bisa manfaatin limbah untuk menjadi sumber media bagi makanan kita gitu. Dan of course terbuka untuk berbagai ide kreatif lain gitu ya, yang buat generasi muda yang pasti mereka brilian saat ini memikirkan ide yang lain. Gitu menarik juga ya. Betul, jadi mungkin dari muda diajarin bagaimana bisa memanfaatkan hal-hal yang boleh dikatakan sebenarnya sudah hampir tidak berguna lagi. Benar. Gitu ya. Sudah hampir terbuang, tapi dari kecil ataupun dari muda diajari, oh ini masih bisa dipakai, bisa di recycle lagi, digunakan lagi ya gitu ya. Iya Pak. Menarik. Itu ide yang bagus sekali ya. Iya. Sebenarnya komunitas anak muda di Indonesia tuh udah banyak sekali ya Pak Widya dan Pak David ya, membuat komunitas yang maksudnya tujuannya untuk merecycle sesuatu. Yes. Supaya seperti misalnya botol-botol skincare yang tidak terpakai biasanya kita buang ya Pak ya. Nah, tapi itu mereka bisa recycle menjadi kacamata. Yeah. Nah, itu tuh luar biasa sekali sebenarnya ya. Cuman memang masih belum banyak yang tergerak gitu Pak David dan Pak Widya. Makanya dibuatlah campaign dan lain-lain. Nah, mungkin dari Pak Widya bisa share juga nih buat para Auto Family yang sedang menyaksikan tayangan ini. Apa sih kegiatan sehari-hari yang bisa kita lakukan supaya kita itu bisa mendukung green living gitu? Ya, oke. Untuk Auto Family dimanapun Anda berada, menurut saya sih sebenarnya terkait dengan green living itu gak usah hal-hal yang terlalu muluk-muluk ya. Yes. Sebenarnya
kita bisa start from ourselves gitu ya, di lingkungan keluarga kita, di lingkungan tempat kita tinggal gitu. At least sebagai contoh saya sendiri gitu, saya mulai nih mengurangi penggunaan plastik gitu. Kalau beli makanan dan sebagainya, ya udah bawa plastik atau bawa kantong dari rumah gitu, yang seperti itu. ya. Yes, kemudian tempat minum juga itu sangat simple sebenarnya, tinggal niatan kita aja gitu kan Pak ya. Niatan kita untuk melakukannya, dan sebenarnya menurut saya kalau dulu mungkin 10-20 tahun lalu itu kan kayak sok bersih lu gitu ya, ada, tapi orang sekarang juga proud of that gitu ya, maksudnya dengan dia bawa itu dia juga bangga gitu. Oh oke, this is one of our action gitu ya, untuk mengurangi penggunaan sampah plastik for instance. Dan juga menurut saya juga misal penghematan air, listrik itu juga kan sebenarnya hal-hal yang sangat simpel ya. Bahkan saya pernah kolaborasi gitu ya dengan salah satu komunitas yang mengedukasi keluarga gitu. Nah, mereka buat stiker-stiker gitu, Pak David. Jadi stiker taruh di dekat lampu gitu ya. Tolong matikan saya ketika tidak digunakan, atau di keran air di spot yang nggak terlalu kena basah gitu ya. Tolong matikan atau tolong gunakan dengan air sebaiknya ya gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya ya kalau kita bilang ya nggak usah pikir terlalu jauh gitu. Kita bisa start dari sini, dan sebenarnya kan kalau kita berbicara lagi tentang keluarga, kalau orang tua bisa memberikan contoh, sebenarnya kan anak-anak juga mengikuti. sudah terbiasa gitu kan, dari kecil mereka akan nanti kebawa juga gitu ketika dewasa gitu. Jadi menurut saya sih sebenarnya banyak banget ya, kalau kita mau explore lagi, cari di Google juga begitu banyak poin-poinnya yang bisa kita lakukan, tapi start from ourselves lah. Kita juga harus proud of that gitu ya, bangga bisa memulainya seperti itu. Wah, setuju banget sih. Hal-hal kecil dulu deh. Ya jangan, maksudnya kita nggak usah terlalu berpikir terlalu jauh seperti Pak Widya mungkin ya. Yang dari kuliah aja pemikirannya udah jauh sekali gitu. Nah mungkin dari kita hal-hal kecil yang tadi disampaikan Pak Widya kita boleh terapkan. Kalau dari Pak David sendiri gimana menurut Pak David? Ya, menurut saya satu poin utama adalah membiasakannya dari kecil mungkin ya. Membiasakan diri dari kecil. Seperti kita, kalau saya lihat tadi kayak anak-anak mungkin harus diajari jangan buang sampah sembarangan. Betul. Maka kalau misalnya pakai sedotan yang dari kertas ya sekarang ya biasanya dari kertas, dari bambu ya. Yes. Dari bambu, jangan minta yang seperti itu. Terus ya biasakan pada saat menjelang tidur mungkin matiin lampu ya. Matiin lampu, keluar dari kamar mandi juga matiin lampu. Jadi mungkin dibiasakan dari kecil, sehingga pada saat ini menjadi suatu habit, jadi kebiasaan besar itu udah otomatis aja kerjanya seperti itu ya. Iya. Sebenarnya di Auto 2000 juga kita banyak melakukan hal-hal seperti itu. Seperti kita misalnya oli-oli yang habis bekas pemakaian itu tidak pernah kita buang. Kita selalu konten nanti disalurkan. Jadi tidak menjadi tidak dialirkan ke lingkungan. Jadi seperti itu. Ya, Auto 2000 juga sudah lama membuat itu. Jadi karena dengan ada seperti itu kita juga mencoba untuk menjaga lingkungan kita, menanam pepohonan yang bisa berguna, seperti misalnya pohon untuk obat-obatan. Nah itu juga kita biasakan, sehingga pada saat ini misalnya karyawan-karyawan kita juga ngerti, oh ini pohon yang bisa digunakan untuk obat, misalnya untuk anti nyamuk, saya lupa nama tanamannya seperti itu ya. Jadi itu mungkin masalah kebiasaan aja ya, mulai dimikatkan. Karena kalau misalnya diajarin, kalau tidak terbiasa ya mungkin susah menjalaninya. Ya benar gitu. Jadi memang harus dibiasain dari diri kita sendiri dulu supaya nanti anak cucu kita juga mengikuti gaya hidup kita, yang dimana kita juga mendukung green living ya, karena itu sangat penting sekali. Waduh, obrolannya luar biasa sekali ya, mudah-mudahan bermanfaat nih buat para Auto Family yang sedang menyaksikan. Saya punya rapid hot questions untuk Pak David sama Pak Widya, nih jawab cepat aja, mungkin dari Pak David dulu ya. Oke. Lebih milih gunung atau laut? Gunung. Tumbler atau botol plastik? Tumbler. Of course ya Pak ya. Iya. Spaghetti atau salad? Spaghetti. Soalnya lebih kenyang ya Pak? Iya, lebih kenyang. Laparan. Perkotaan atau perdesaan? Desa saya lebih suka. Mobil listrik atau mobil hybrid? Sekarang lebih enak hybrid sih. Hybrid dong ya Pak ya, saya juga mau Pak kalau itu. Oke, sekarang Pak Widya ya, pertanyaannya ya. Tumbler atau botol plastik? Tumbler. Perkotaan atau pedesaan? Pedesaan. Oke, gunung atau laut? Gunung. Kenapa?
karena saya dari Cimahi mungkin ya, dari Bandung, jadi adem sih, saya suka kota yang adem, suka view yang adem. Kalau saya disuruh milih gunung, nggak molot soalnya takut hitam, Pak. Panas ya. Iya, Pak. Spaghetti atau salad? Spaghetti. Oke, mobil listrik atau mobil hybrid? Mobil listrik. Mobil listrik, Yes. Oke. Jadi itu punya alasan masing-masing ya. Tadi saya belum tanya, kalau Pak David tadi mobil hybrid kenapa nih Pak David? Ya kalau hybrid sekarang lebih gampang ya, bahan bakar juga lebih gampang untuk diperoleh gitu ya. Pada saat kita jarak tempuh jauh pun lebih gampang, karena mungkin untuk pengisian bukan bahan bakar pengisian energinya mungkin akan lebih gampang pada saat ini pakai hybrid gitu ya. Setuju. Iya. Kalau Pak Widya, mobil listrik? Iya, kalau saya lihat mungkin jangka panjangnya ya, maksudnya melihat tren zaman sekarang gitu ya, mobil-mobil sudah mengarah ke listrik. Ya in the future mungkin listrik yang akan mendominasi gitu. Betul, mungkin sampai cucu kita nanti ya, ke cucu ya, udah ke anak cucu ya. Oke, luar biasa sekali perbincangan antara Pak Widya dengan Pak David dan juga saya siang hari ini. Senang sekali, obrolan kita tuh lumayan seru loh ya Pak, karena kita bicara soal green living. Mudah-mudahan Auto Family juga tergerak ya, setelah mendengar beberapa tips dari Pak Widya maupun dari Pak David. Sebelum saya tutup acara kita, saya mau memberikan informasi dulu nih untuk para Auto Family yang ingin memiliki kendaraan Toyota tipe apapun ya. Anda dapat melakukan pembelian unit di Auto 2000 terdekat, di mana semua kemudahan sudah ditawarkan oleh Toyota Auto 2000 bersama dengan Toyota Value Chain. Di antaranya bagi para Auto Family yang ingin melakukan pembelian secara kredit tentunya akan dibantu oleh Toyota Astra Finance dan juga Astra Credit Companies. Dan untuk asuransi bisa dibantu oleh asuransi Astra. Dan bagi para Auto Family yang ingin menukarkan mobil lamanya ke mobil yang baru tentunya juga akan dibantu oleh Toyota Trust. Dan juga yang paling penting adalah ketika para Auto Family gak mau ribet ya, pengen punya mobil baru tapi gak mau ribet dan mau yang praktis ya, beli mobil di Auto 2000 sekarang sudah bisa secara online loh. Pakai Digiroom aja, showroom Auto 2000 di genggaman Anda. Bagaimana caranya? Kita saksikan tayangan berikut ini. Proses beli mobil yang mudah plus info promo terkini. Temukan mobil impian lewat genggaman. Visualisasi secara rinci di setiap transaksi. Proses registrasi yang mudah dan aman. Pengalaman eksklusif di setiap transaksi. Cari, beli, servis,
hingga inquiry dalam satu aplikasi. Auto 2000 Digiroom, Toyota Showroom in your pocket. Nah, para Auto Family, sudah banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh Auto 2000 dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara kita untuk Ngopi 2000, ngobrol virtual bareng Auto Family dengan tema Pemuda Pejuang Bangsa menghijaukan kembali Indonesia. Semoga dengan acara Ngopi 2000, ngobrol virtual bareng Auto Family kali ini bisa menjadi inspirasi dan juga saran yang berguna tentunya bagi para Auto Family sekalian yang sedang menyaksikan tayangan ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita Bapak Widya Putra yang sudah hadir dan memberikan banyak sekali tips ya bagi kita. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu. Dan terima kasih juga kepada Bapak David Tuera selaku Sales Strategy and Development Department Head of Auto 2000 sebagai tuan rumah yang sudah memberikan ruang untuk kita untuk melakukan talk show kali ini. Dan tentunya sudah menemani saya juga untuk bertanya-tanya ngobrol santai dengan narasumber kita. Terima kasih Pak David. Terima kasih Jessica, sama-sama. Dan bagi para Auto Family, kita masih persilahkan untuk Anda yang ingin berkonsultasi dengan wiraniaga kita. Jangan lupa untuk langsung melakukan SPK dan juga mengikuti lanjutan acara masing-masing di cabang masing-masing. Akhir kata, saya Jessica mengucapkan terima kasih banyak kepada semua Auto Family yang sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa lagi dalam Ngopi 2000, ngobrol virtual bareng Auto Family selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe ke YouTube channel kita yaitu Auto 2000 ID. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video baru dari Auto 2000. Stay healthy, bravo Auto 2000!